Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa PMMI TV yang dirahmati Allah, bertemu lagi di hari yang indah cerah ini. Insya Allah semua yang menyaksikan PMMI TV berkah di dunia wal akhirat. Allah panjangkan umurnya, Allah selesaikan segala urusannya, yang pasti Allah sehatkan jiwa raganya. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari yang indah kita sudah ada kedatangan para bidadari surga. Amin. Di bincang-bincang barokah ini mereka pun mencari hidayah, mencari berkah, mensyukuri nikmat Allah. Ini dari Majelis Taklim Az-Zahra. Tepuk tangan dong. Ini kalau bicara soal Az-Zahra ini identik dengan cantiknya iman dan cantiknya akhlak. Jadi kalau Az-Zahra itu udah pasti orangnya cantik akhlaknya, cantik imannya. Lihatin tuh, mukanya pada lebar semua. Alhamdulillah, ini dari Az-Zahra ke sebelah kiri kita. Ini ada dari Majelis Taklim Nurul Huda. Cantik-cantik, Nurul Cahaya. Kalau Huda itu apa, Jay? Di sini kan ada kuda poni, ada kuda. Hah? Kuda. Jangan ngomongin orang tua situ. Nurul itu kan cahaya. Kalau Huda itu apa sih? Petunjuk. Jadi Nurul Huda adalah cahaya telunjuk. Bukan telunjuk, petunjuk. Oh, cahaya petunjuk. Dan petunjuk menuju surga. Petunjuk menuju surga. Alhamdulillah. Amin. Caranya harus jadi wanita solihah. Itu. Maka bergabunglah dengan bergabunglah dengan para kiai alim ulama. Baiklah, hari yang keberapa ini ya? Udah sekian kali lah pertemuan bincang-bincang barokah. Alhamdulillah kita sudah berhadapan langsung dengan guru saya yang jujur aja ini sudah puluhan tahun kami dipisahkan. Ya, sudah hampir sekitar 17 tahun lah kita tidak bertemu. Namun nikmat sholawat inilah beliau izinkan Kiwil bisa bersilaturahim dengan beliau. Terima kasih. Ngomongin kiai bukan ngomongin almarhum orang tua lu. Bukan. Ini ngomongin kiai ya. Alhamdulillah sudah hadir ya di hadapan kita semuanya Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kiwil, Masya Allah. Ustaz Kiwil tambah ganteng sekali ya. Jam berapa Cok sekarang? Oh, jam 11. Kata orang tua saya, di bawah jam 12 orang boleh bohong. Masa kita ganteng. Alhamdulillah. Saya membayangkan malah mengomentari Ustadz Kiwil cantik kan jadi keliru. Iya, bener-bener ganteng. Melawan kodrat itu kan sayuti. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz Kiwil? Sehat, alhamdulillah, barakallah. Sehat. Hari ini ulang tahun Ustadz Kiwil ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita doakan bersama-sama untuk Ustadz Kiwil. Mabruk, alfa mabruk, alaika mabruk, mabruk, alfa mabruk. Yaumim miladik mabruk. Sudah selesai, doakan semoga beliau barokah umurnya, amin. Barokah hartanya, amin. Barokah anaknya, amin. Barokah segala-galanya, amin. Ya Robbal alamin. Masya Allah. Amin. Ustadz Kiwil luar biasa, didoakan jamaah. Amin, amin, amin. Karena hidup ini yang dicari adalah barokah. Barokah itu dari bahasa Arab, barokah ya beruku burukan. Buruk itu artinya kerbau yang ada di kandang. Kerbau yang ada di kandang itu pasti kerbau yang perutnya kenyang. Kalau kerbau di luar, kerbau yang tidak kenyang. Ustadz Kiwil,
Artinya orang barokah, tanda-tandanya orangnya diam di rumah, tenang, pikirannya tenang, jiwanya tenang. Itu orang barokah. Yang kedua, barokah dari bahasa Arab, barokah ya beruku burukan. Barokah yubariku birkatan. Birkatan artinya sumur. Orang barokah tanda-tandanya seperti sumur, Ustadz Kiwil. Diambil airnya, tambah banyak dan tambah bening. Itu ciri-ciri orang barokah. Seperti Ustadz Kiwil, Masya Allah, saya dengar kabarnya beliau ahli sodakoh, mencari banyak solusi untuk para dai di kampung-kampung, diberi jalan keluar. Luar biasa Ustadz Kiwil, hormat untuk Ustadz Kiwil. Allah ya karim. Teruskan, semoga tambah barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Ini bicara soal ini, Kiai. Bicara soal tentang bagaimana sekarang ini menjalani hidup. Ya. Ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik ini mau nggak mau, sebenarnya ini sebelum corona cantik banget loh. Ini karena semenjak ada pandemi corona, mereka dandan seadanya loh. Nggak bisa belanja, nggak bisa berdandan ini. Nah sekarang menghadapi masalah hidup menjalani corona ini, di masa corona ini menurut Kiai bagaimana, Kiai? Yang pertama, jangan panik. Karena panik itu energi negatif dan akan banyak mengurangi imunitas atau kekebalan tubuh kita. Semakin hidup kita banyak senyum, imun atau kekebalan tubuh kita akan meningkat luar biasa. Bahkan ketika kita banyak tersenyum, kita akan memproduksi hormon, Bu, namanya hormon endorfin. Hormon itu ada di dalam tubuh kita. Sebentar, Kiai. Iya. Kiai bahasanya udah bahasanya religi, ilmiah lagi. Hormon apa? Hormon endorfin. Endorfin. Iya. Lu tahu nggak? Kagak. Nah, itu apa? Hormon apa itu? Hormon itu Mr. Bean. Itu nonton Mr. Bean. hormon itu adalah karunia dari Allah yang terproduksi dari dalam tubuh kita, langsung disiapkan oleh Allah ketika kita tersenyum dan ketika kita bahagia. Menurut saya, Ustadz Kiwil, bahagia itu hukumnya wajib, Ustadz Kiwil. Oh iya. Kok bisa hukumnya wajib? Iya. Bahagia itu hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena orang bersyukurlah yang bisa bahagia. Oh. Sementara syukur itu hukumnya wajib. Bahagia. Berarti kalau kita bersedih, andilau antara dilema dan galau, ini berdosa, Ustadz Kiwil. Orang kok tidak mensyukuri. Supaya kita bisa syukur dalam hidup, kita kurangi keinginan. Semakin kita bisa mengurangi keinginan, disitulah akan ada syukur. Mengurangi keinginan, maka disitulah ada syukur. Iya. Kalau kita sudah punya motor satu, ndak pingin dua, kita jadi kaya. Kita punya 50.000, kepenginnya beli permen, masih ada kembalian. Oh iya. Punya 50 juta, pengen Avanza, banyak kurang. Nanti di rumah Lama-lama tangga, ujungnya ke gua juga. nanti Nggak apa-apa, dengerin aja. kalau banyak keinginan, di rumah malah ada piring terbang loh. Itu. Masalahnya. Itu. Nggak mau nanya, ini kan bicara soal hidup, bukan aib rumah tangga gue. Ya, berarti intinya harus bersyukur, dan harus berbahagia. Harus berbahagia. Hukumnya wajib. Wajib. Kenapa wajib? Karena orang bersyukurlah yang bisa berbahagia. Kenapa? Ada satu loh, saya ngeliat dia bahagia tapi saya sedih. Gimana? Kayak teteh itu, ya Allah, dia berbahagia dengan kecantikannya, tapi saya sedih nggak bisa memilikinya. Lanjut. Ternyata cinta adalah rahasia. Ya Allah. Hanya rindu yang mampu membocorkannya. Eta sah. Ustadz Kiwil. Ya. Wanita itu adalah orang yang paling rumit. Rumitnya melebihi kitab suci sehingga sulit ditafsirkan. Enggak. Apalagi
apalagi Sayuti, saya yang ngomong juga nggak ngerti. Ya, Kiai, antara senyum, kemudian antara bahagia adalah hukumnya wajib. Dan kemudian ditambah lagi dengan rasa syukur. Nah sekarang begini, masa pandemi, ya bahagia, senyum, syukur ini kadang-kadang hilang. Dilema dengan informasi-informasi yang ada. Salah satu contoh, kita bersyukur akan semua kejadian ini menjadi pelajaran. Namun di balik itu seperti banyak keluh kesah ibu-ibu tentang bagaimana anaknya yang tidak bersekolah, tidak bisa tersenyum, tidak bisa bahagia karena anak-anak sekarang ini lebih bahagia kalau dia sekolah, sementara di sekolah itu sudah tidak diberlakukan lagi sampai menunggu masa pandemi ini selesai. Ini bagaimana cara mengantisipasinya ini? Ajak anak-anaknya sholat berjamaah, ajak anak-anaknya dengan pelajaran agama. Anak akan mengerti dan Allah yang akan menunjukkan jalan, dan kita tetap akan bahagia dengan bahasa agama. Coba kalau jenuh di rumah, televisi kita bunyikan Al-Quran, salon kita bunyikan Al-Quran, energi Al-Quran ada di rumah kita, dan kehidupan akan tenang. Karena sesungguhnya manusia itu adalah makam yang hidup. Manusia itu horor dah ini, ya. Sayuti. Manusia itu kuburan. Itu adalah makam yang hidup. Makanan yang hidup. Makamnya jangan saya, Pak. Saya tengkorak. Kamu kan alumni Pocong. Iya. Ini harus direbonding ini. Ya, lanjut ya. Manusia itu seperti kuburan. Kenapa saya katakan kuburan? Termasuk Ustadz Kiwil. Itu kuburan loh Ustadz Kiwil. Apalagi Sayuti. Kalau saya kuburan, batu nisan dong. Kan ada di bawah. Masa batu nisan segede itu? Berarti kan kuburan gajah dong. Coba Ustadz Kiwil, pernah makan sate enggak Ustadz Kiwil? Alhamdulillah. Sudah semua, pernah ya? Sate saya makan, cuma sate ayam yang tidak. Karena saya nggak makan ayam. Sate kambing iya, sapi iya, kelinci iya. Berarti di dalamnya Ustadz Kiwil sudah ada kuburannya sapi mati, dikubur di situ. Sudah ada kuburannya kambing, dimakamkan di situ dagingnya. Berarti jadi manusia itu adalah makam-makam yang berjalan-jalan. Sudah menjadi sifatnya makam. Itu angker. Sebentar, saya belum paham nih. Jadi selama ini saya makan iya, makan binatang sudah jadi mayat, berarti kan dikubur di sini. Jangan tak. Gue malah bingung. Jadi kalau setiap pagi gue keluar kuburan sapi, kuburan ayam. Itu ya lanjut. Sudah jadi sifat kuburan. Ini hubungannya dengan pandemi nanti ya. Sudah sifat kuburan, angker. Kuburan itu angker. Ya jangan terlalu ke saya kalau angkernya. Saya angker ke muka gitu. Saya mau ke sana takut dianya yang tersinggung. Iya. Angker. Bagaimana kelemahan dari angker itu bisa dihilangkan dengan bacaan Al-Quran? Seangker-angker tepat kalau di situ dibacakan Al-Quran, angkernya hilang. Karena manusia di rumah tangga semua ada kuburan laki-laki, kuburan perempuan, kadang-kadang malam-malam tidur bareng, lama-lama muncul kuburan kecil kan? Bayi lahir kuburan kecil. Oh iya, kuburan kecil. Yang jadi itu kan kuburan kecil. Lama-lama sekolah, kuburan kecil bingung karena tidak bisa sekolah. Mereka kuburan semua. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka akan ceria, akan cerah, angkernya hilang. Semua ada kelemahannya. Kuburan kelemahannya dengan baca Al-Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan penuh dengan kebahagiaan. Tidak berpikir pandemi, tidak pikir ibunya Hajah Koronah radhiyallahu anha. Baru namo Hajah Corona. Ya bagaimana Corona tidak betah? Oh gara-gara Pak Lurah kok. Enggak, sebentar, tadi udah Hajah Corona. Kenapa? Kok bawa-bawa lurah ya? Jangan-jangan itu Corona, suaminya ya lurah itu. Enggak, Corona itu suaminya Bang Toyib. Kenapa ndak pergi Bang Toyibnya 3 kali lebaran, 3 kali puasa ndak pulang-pulang? Jadi begini, Pak Lurah kan Pak Lurah itu namanya Bang Toyib. Bang Toyib, ya. Kan sama-sama T, Toyib dengan ta. Kan begini. Ada Pak Lurah ngasih bantuan 600.000 sama janda-janda
Janda-jandanya kan bilang Pak Lurah. Sebentar, ada lurah nggak? Nggak ada, aman. Aman. Jadi kalaupun kita omongin dia nggak bakal marah, nggak tahu. Jandanya, Pak Lurah ini uang apa? Uang corona, Mbah. Oh, saya doakan semoga corona betah di sini, barokah. Jangan pergi-pergi nanti uangnya hilang. Makanya corona betah. Gara-gara doakan orang yang terima 600.000. Terus saya takutnya Pak Lurah bilang, amin, insya Allah. Makin betah tuh corona. Nanti kita datangi lurahnya ya. Hah? Datangi lurahnya supaya nggak amin. Oh iya. Terus kembali ke tadi. Kelemahan kuburan adalah angker. Supaya hilang angkernya, bacaan Al-Quran. Rumah tangga supaya bahagia, di dalam rumah dibacakan Al-Quran. Semua punya kelemahan. Ada orang keluar darah dari hidung, namanya apa? Mimisan. Mimisan. Dikasih tisu, tidak mungkin berhenti. Baut pas, tetap keluar. Kelemahannya di daun sirih, dimasukkan langsung berhenti. Termasuk ibu-ibu ini ada kelemahannya. Kalau ibu lagi meme, ininya kasih rajahan uang 500.000, langsung diam. Langsung tempelin jidatnya uang 100.000, langsung mundur, mundur teratur dan pergi tanpa kabar berita. Ternyata ada di warung sebelah. Saya mau nanya, ini kayaknya rumah tangga lagi nih. Ini buka aib rumah tangga. Ini kok kejadian sama? Saya rasa mungkin ibu-ibu sini mah enggak begitu Bu ya? Enggak begitu ya? Begitu? Oh sama kalau bini gue loh. Tempel duit langsung. Jadi intinya kalau memang gampang mengademkan sebuah rumah tangga dengan bacakan Al-Quran. Sama saya juga pernah mengalami itu Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi kalau ada konflik rumah tangga, ketika itu suami marah nih, lagi panas. Sudah punya istri ya? Hah? Ustaz Kiwil sudah punya istri? Bukan. Itu aplikasi dua. Ya istri saya. Katanya sudah. Oh, Saya ya? itu belum, masih proses. Ya. Bukan proses berkurang, proses nambah. Masya bertambah Allah. gitu. Iya. Kalau saya nggak pernah ngurangin Kiai. Iya. Katanya ilmu tuh harus bertambah, rumahmu harus nambah, mobilmu harus nambah, kontrakan nambah, jangan lupa isinya juga harus nambah. Nambah barokah. Maksudnya seperti itu, ya. Ini kalau melihat dari sini nih, aduh. Ya Allah, kalau memang ada jodohnya di sini, cepetin ya Rob. Masya Allah. Ini kan wajah-wajah ahlul Quran ini. Amin. Ibu-ibu wajah mencorok ahli Quran, bersinar, percaya, dan semoga jadi ahli surga. Amin. Terus apa lagi? Tapi memang benar ya Kiai, kalau setiap ada sesuatu yang bermasalah, kembalilah ke Allah dengan membaca Al-Quran. Fafirru ilallah. Kembali kepada Allah. Dan ini juga nih, Makanya ya, lain kali Ucok, beliau ini Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai ya, beliau ini kan punya masalah rumah tangga. Saya bilang, Cok, kembali ke jalan Allah, hubungi Kiai. Kemarin dia, ya Allah, pendukung santet. Mau nyantet siapa? Bini saya. Wah, berantem mau bini pengen disantet coba. Ya Allah. Ya sekarang begini, apa sih solusi nih? Para ibu-ibu yang ingin hidup tentram, aman, damai di masa pandemi. Kadang-kadang kita nggak pernah mengerti apa namanya kesulitan ekonomi, yang tahu bagaimana kebutuhan anak, tapi tidak pernah lihat bagaimana sibuknya suami atau ibu yang sedang mencari nafkah. Nah sekarang bagaimana menyikapi problema keuangan anak supaya ibu-ibu ini minimal bisa menjaga hatinya lah dari emosi dan amarah. pertama, kalau konsep Rasulullah arba'un min sa'adatil mar'i. Yang pertama, ayyakuna zaujatuhu solihatan. Harus jadi wanita solihah. Konteksnya luas wanita solihah. Ciri-ciri pertama qanaah, menerima. Ini qanaah siapa lagi nih kayaknya? Ya bisa. Oh saya pikir ada janda mana sih namanya qanaah gitu. Oh, itu tangganya Jamilah.
Itu yang kemarin ngobrol sama Syariah. Masa nggak kenal Ustadz Kiwil? Syariah loh. Iya, satu RT jadi syariah. Konaah, Samilah, Aminah yang terakhir. Oh itu istri saya. Malah saya bawa-bawa. Dia lanjut ya. Apa konaah tadi? Konaah, menerima. Menerima. Jadi era pandemi ini mengajarkan pertama pentingnya orang menabung. Kita membayangkan mungkin ke depan ada peristiwa yang lebih dahsyat daripada pandemi Corona 19. Kalau kita rajin investasi, menabung, kita akan tidak bingung masalah logistik. Kalaupun kita kekurangan logistik, jalan satu-satunya sabar. Karena sabar itu menjadi kunci keberkahan kita. Sabar. Kalau suaminya memberi uang 100.000, kasih saja makan siang sate 5 tusuk, Ustadz Kiwil. Gulenya 1 mangkok, cuci mulut semangka. Kalau suaminya kasih duit 50, masa pandemi terima. Suami suruh makan siang, gulai 1 mangkok, cuci mulutnya pisang Ambon yang besar. Kasih 50. Ya, kalau 25.000, wanita tetap konaah terima. Bikin aja sayur sop, ceker ayamnya sekilo supaya banyak. 25.000. Kalau 7.000, wanita tetap terima. Beli aja ikan asin 1. Ikan asin 1. Kalau tidak dimakan cuma dijilatin seminggu udah habis. Sambil ngomong. Bentar. Istri konaah. Saya bangga pada Pak, berhubung corona, ini ikan asin cuma 1. Tolong jangan dimakan. Diapain, Neng? Jilatin aja. Kan bisa rasa Oreo. Mohon maaf, Kiai. Ya, mohon maaf, ikan asin dijilatin kenyang nggak monyong. Udah rasanya kayak gitu, suruh jilatin. Ya Allah. Kalau suami cuma kasih 5.000, terima. Beli aja garam semua. Tinggal cari daun jambu buat toel, buat lalap. Setahun suaminya tidak mencret. Kan obat mencret daun jambu. Jadi kalau misalnya di bawah 5.000, 2.000, suruh makan garam suami. Bawa ke kebun, ada daun jambu, suruh makan begitu. Setahun nggak mencret. Cuma busung lapar. Artinya konaah, menerima apapun menjadi kunci. Pikiran kita tenang, kita tetap akan bahagia dengan kekurangan. Jadi apapun menerima kekurangan suami, karena insya Allah kalau kekurangan suami dipenuhi dengan konaah, insya Allah Allah akan mengangkat kesulitan itu. Sama, istri saya sangat menerima kekurangan saya. Kekurangan saya apa? Kadang-kadang ada kekurangan. Saya kurang yang paling menonjol adalah kurang tinggi saya. Kasih tahu sama Pak Kiai, Pak Kiai itu bukan kekurangan, takdir. Luar biasa. Semoga tertawa senyum kita ini bagian dari obat yang kami. Dan ini kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kita akan melakukan barang wajib bahagia bahwa kita bersyukur kepada Allah. Amin. Apalagi Ustadz Kiwil? Jadi masalah itu tadi ibaratnya konaah Bu ya. Tadi konaah. Pertama sudah kasih tahu, yang kedua konaah. Ada yang ketiga? Ada. Apa itu? Sebenarnya banyak dibahas, tapi dari sisi keberadaan kita hidup di Indonesia, tadi bagaimana kita menyikapi sesuatu biasa-biasa saja. Jangan berlebihan. Ini bersikap berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Sebab kalau kita berlebih-lebihan, kita hidup tidak akan bahagia. Saya juga di sini melihat ada yang berlebih-lebihan. Kayak Mbak ini hidupnya sederhana, lihat kita udah cantik, sederhana, nggak berlebih-lebihan. Seperti yang ini beda, ini berlebih-lebihan. Yang ini itu badannya lebih beratnya. Kadang-kadang kan wanita kan ada yang berlebih-lebihan. Saya kan sering lihat wanita pakai jilbab saja berlebih-lebihan. Di mana Bu? Seperti pakai digulung-gulung, seperti orang bawa tong sampah. Bahkan kadang-kadang di sini diikat di leher. Katanya jilbab sakaratul maut. Sampai urusan jilbab. Masya Allah, kalau ibu-ibu seperti ini, Masya Allah.
Saya yakin mereka semua menerima qanaah dan wanita solihah semua. Kumpul dengan Ustadz Kiwil di tempat ini, semoga besok dikumpulkan di akhir di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Pemirsa, obrolan makin asik, makin enak banget ini. Dapat ilmunya menghadapi pandemi. Tadi Pak Kiai menyampaikan tetap qanaah, sabar. Kemudian hidupnya jangan lebay. Terima apa adanya. Karena semua apa yang Allah turunkan pasti ada solusinya. Terima apa adanya, jangan adanya apa. Berbeda loh. Beda. Iya. Terima apa adanya Dengan adanya apa? adanya apa. Iya. Maksudnya gimana tuh? Iya, kalau terima apa adanya bersyukur, kalau adanya apa banyak tuntutan. Ada di sini orangnya. Yang terima ada apanya? Ada. Di sini kalau misalnya Kiwil nih mau ngelamar nih, kamu mau menerima aku apa adanya atau ada apanya? Adanya apa? Adanya apa? Pandai. Mereka melihat ada apanya daripada apa adanya. Berarti memang udah gak ada kesempatan kita di sini. Masya Allah. Oke, baiklah. Di sini kita kasih kesempatan deh, ya, Pak Kiai. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu apa adanya. Atau adanya apa? Adanya apa? Oke, silakan dari ibu adanya apa? Ya, Apanya? sebutkan nama dan dari asal majelis taklimnya. Mik, makasih. Mik. Maaf, Pak Kiai. Cek. Silakan. Nama dan dari majelis taklimnya. Iya, ini kalau Bapak udah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Uli dari Masjid Taklim Al-Zahra. Ini dekat Mencasem. Umi dari Tegal. Ini Pak Yai, ini kan produk emak-emak ya. Ini kan COVID, anak-anak di rumah tuh. Saya kan Pak. Terus kan di rumah suka gitu banget. Ibu, oh maaf, anaknya Pak. Jamaah. Jamaah lima waktu diwajibkan tuh bapaknya itu. Wajib jamaah lima waktu kita kan alhamdulillah kebetulan dekat musola. Bapaknya sama jamaah diwajibkan. Kamu pinter nggak usah pinter, yang penting kamu pinter agama, soal lima waktu di rumah itu di rumah. Tapi kadang anak-anak sumpah, gini terus, tapi kan Mirip anaknya kalau ngambek kan? Mirip anaknya. Ini kan turunan. baca Al-Quran diwajibkan. Pokoknya habis subuh udah satu lembar atau satu hari itu ya wajibkan stok sini. Kadang-kadang kita juga kasihan untuk kayak gitu terus. Yuk kita keluar, kita keluar. Kadang sekali kita keluar, kita cari suasana lah ya. Cuma, aduh, kok kenapa ya? Corona udah hilang-hilang, pengennya anak kembali pondok. Pertanyaannya, kita sebagai orang tua kadang-kadang, aduh, ya Allah, kok kasihan gitu, disuruh ini di rumah gitu, kok tekok, gitu ya, kasihan. Terus baca Al-Quran, suruh ini terusan, sebenarnya anak bagaimana? Ininya psikologinya gitu, pertanyaannya seperti itu. Kebetulan kami ini sih ya terlalu agama itu tuh mengenali nggak psikologi anak-anak. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini pertanyaan ditambah dengan curhat. Masalah rumah tangga, masalah anak. Jadi selama di rumah mereka ibu mengajarkan anaknya untuk dekat dengan Allah, ngaji, jemaah ini sampai karena udah kelamaan dan itu yang dilakukan mereka jadi boring. Ya, timbullah yang namanya rasa boring, sampaikan pada orang tua,
Orang tua udah bingung bagaimana cara mengatasinya. Sementara orang tua pengen supaya pondok pesantren itu buka, biar anak bisa mondok, bisa diajari sama guru-gurunya. Nah, Orang tua galau ketemu persoalan anak itu dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim saja gelisah kepada anaknya, apalagi ibu. Tetapi kan ini umum, pandemi Corona 19 ini siapapun akan ketemu masalah ini. Dan ini menjadi era yang akan bisa menjadi cerita ke depan. Ada hal yang menarik, ibu. Banyak orang tua memikirkan vitamin untuk anaknya, karbohidrat yang terjaga, makanan yang terjaga secara zahir. Tapi banyak orang tua yang melupakan suplemen batin yang berupa doa-doa. Kita hanya punya doa menghadapi seperti ini. Kekuatan doa, energi, gelombang elektromagnetik yang saya juga belum tentu paham, tapi saya omongkan. Gelombang elektromagnetik. gelombang elektromagnet itu artinya Itu akan membuat dari doa-doa ibu, doaul walad ala waladi ka doain nabi ala ummati, doanya orang tua apalagi ibu kepada anak sama doanya Rasul kepada umatnya. Jalan kita hanya punya doa, beri suplemen batin dengan mendoakan, secara psikologi akan dijaga oleh Allah. Hanya itu ibu. Teori manapun, profesor pendidikan manapun, ahli psikologi manapun di hadapan ke sini nanti akan mengandalkan kekuatan Sang Maha Kuat, hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan saya kepada ibu-ibu yang punya anak di era pandemi ini, mungkin kalau bahasa Tegalnya RPP, Ustadz Kiwil, rada plonga-plongu. Nah, khawatir plonga-plongu ada sedikit gangguan psikologis. Orang tuanya berdoa, anak mungkin ibadah yang standar tadi jamaah baca Quran, standar biasa. Selain itu kekuatan doa. Bangunlah malam hari, doakan anak-anak ini, transfer energi doa ke anak-anak ini. Insya Allah akan ada kekuatan yang di luar kekuatan manusia untuk menjaga anak-anak kita ini. Alhamdulillah. Hanya itu Bu, doa. Jadi jangan lupa Bu ya, kekuatan doa. Karena memang doa yang mustajab, yang mudah diterima Allah yaitu doa seorang ibu. Itu apa kadang-kadang buat aku terharu. Jangan nangis bang. Kenapa? Kenapa? Aku terharu. Kalau nggak punya emak ya? Kalau nggak punya emak? Emang Emak abang nggak punya? Nggak punya. Mau nggak saya kasih emak ini? Emak buat anak-anak abang. jangan menimbulkan giro. Giro saya sangat kuat. Nah, oke, makasih. Jadi jawabannya doakan anak, mudah-mudahan anak kuat, solehah, kemudian dijauhkan dari masalah ini supaya ya Allah selesaikan wabah ini ya Rob, biar nanti ibu bisa masak, bisa belanja, bisa dandan yang cantik lagi. Oke, yang lain dari Sebelah Nurul, kiri. udah ada? Ayo dong. Terima kasih banyak. Baiklah pemirsa, semua ilmu sudah diberikan kepada Kiai, insya Allah bermanfaat buat kita semuanya dan jadi pelajaran buat kita sebagai masyarakat yang selama ini dilanda dengan virus COVID-19. Dan sama-sama kita sedikit. Ada lagi satu. Ada satu lagi. Kesimpulan saja, virus itu COVID-19 adalah wabah. Menurut Imam Ghazali, wabah itu seperti tamu, ada kalanya datang, ada kalanya pergi. Yakinlah mungkin tidak akan terlalu lama corona akan hilang dari bumi ini. Yakinlah itu, tidak usah takut berlebihan, tidak usah gelisah berlebihan, karena itu akan mengundang corona. Kebahagiaan akan menjauhkan kita dari corona. Terima kasih. Intinya bahagia dan bersyukur, insya Allah kita akan terhindar dari corona. Dan jangan lupa buat para umi, para ibu semua yang ada di Indonesia, yuk berdoa. Doamu mustajab. Sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah ya Rabbana, aku ingin bahagia dengan suami dan anak-anakku, angkat wabah ini ya Rabb. Saya Kiwil, bincang-bincang barokah, Kiai Haji Abdul Aziz.
Mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.